Karlina, sang istri dari Ivan Sugiamto yang ditetapkan sebagai terdakwa, hadir di persidangan guna memberikan keterangan sebagai saksi yang meringankan. Namun, sang istri terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah oleh sang pengadil. Adapun, dalam keterangannya, Karlina mengaku awalnya tidak tahu asal mula permasalahan ini. Setelah kejadian peristiwa itu, dirinya dihubungi oleh sang suami. Melalui telepon, Karlina menyebut, sang suami mungkin agak terlalu emosional. Saat itu, emang agak emosional tapi kemudian menyesal. Lebih lanjut, Karlina menyebut, anaknya Excel sebelumnya pernah menjadi korban dibully oleh temannya karena postur tubuhnya pendek. Terkait peristiwa di SMK Gloria II Surabaya, saksi mengatakan, setahu dirinya, setelah peristiwa sang suami telah melakukan perdamaian. Setelah dibully, anaknya kena mental seperti lebih banyak menghindari keramaian, ujar Karlina. Menanggapi pertanyaan jaksa penuntut umum, Karlina menyampaikan, di peristiwa ini, anaknya tidak bercerita terhadapnya, maka saksi mengetahui setelah terjadi permasalahan. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Tidak ada di lokasi ya? Tidak ada. Tidak banyak. Silakan dulu dari Carolina ya. Ya, jadi saksi walaupun tidak disumpah ya, silakan terangkan apa adanya, terang perkaranya, bukan demi kebenaran, ya bukan kepentingan apapun, ya. Jika peristiwa di sekolah saudara ada di tempatnya, tidaknya. Oke, silakan dilanjutkan. Saudari Karlina, saudara ini tahu tidak asal muasal terjadinya peristiwa di SMK Gloria itu tanggal 21 Oktober itu? Tahu ceritanya itu? Awalnya tidak tahu, bisa lebih keras ya. Awalnya tidak tahu ya. Kemudian yang membuat saudari tahu itu bagaimana ceritanya? Telepon suami saya setelah kejadian. Setelah kejadian ditelepon oleh terdakwa ini. Pas pada waktu saudari ditelepon oleh terdakwa itu apa, pembicaraan apa itu? Dia bilang mungkin agak terlalu emosional, tapi setelah kejadian itu jadi suami itu mau melakukan permintaan maaf secara ketemu sama orang tuanya. Setelah minta maaf di sekolah, dia mau ingin ketemu sama orang tuanya dan minta maaf. Maksudnya saudara saksi itu mungkin ya terdakwa ini menelepon saudari secara emosional, mungkin agak emosional. Maksudnya agak emosional itu agak emosionalnya seperti apa sih? Mungkin ada emosional sesaat. Sesaat kejadian itu. Dia menyesal. Terdakwa ini menyesal ya karena emosional. Oke ya. Saudara saksi ya. Ini kami ingin menggali tentang anak Excel ya. Sepengetahuan sepengetahuan saksi ya. Apakah anak Excel ini sebelumnya pernah menjadi korban bullying? Pernah. Mungkin disampaikan di majelis hakim. Pernah dulu, karena dia itu
tinggi badannya itu paling kecil di antara teman-temannya. Mulai tinggi itu sekitar tahun 2 tahun ini mulai berubah. Jadi karena dia kecil. Jadi karena tinggi badan. Iya, tinggi badan. Ya, tapi bukan kenetan ya. Oh bukan. Ya. Beda-beda. Ya. Betul lagi. Jadi aku ikutin les basket supaya tingginya lebih tinggi. Mau izin yang boleh ya? Ya, jelas. Saksi yang mana? Oh yang ini. Yang ini ya, paling pada waktu ini ya, saudara saksi mengetahui bahwa anak Excel ini dulu pernah dibully karena tinggi badannya ya. Waktu itu secara kejiwaan atau secara psikis ya, anak Excel ini kondisinya seperti apa? Lumayan kena ke dia, ke Excel. Karena mungkin kan melihat teman-temannya kok lebih tinggi. Terus kadang temennya juga bilang, kamu kok pendek ya? Kayak gitu. Langsung bilang. Ya mungkin kayak kepikiran. Kepikiran ya, maksudnya stres begitu, tertekan begitu ya. Nah, waktu itu apa yang dilakukan oleh terdakwa maupun saudara saksi selaku orang tuanya terhadap peristiwa bullying? Enggak ada sih, soalnya itu kayak tangkap. Ada teman gitu ya, biasa saja ya. Oke, saudara saksi ya, terkait dengan masalah yang di Gloria ya. Kembali tadi waktu saudara saksi terima telepon dari terdakwa ya. Setelah itu, apakah terdakwa benar-benar melakukan perdamaian dengan orang tuanya Ethan? Setahu saya dia di ruang kepala sekolah itu kan. Ya, di luar kepala sekolah. Sudah gampang. Terkait dengan perjanjian damainya ini yang tertulis, apakah saudara saksi juga mengetahui ini? Aku nggak ada cerita. Tidak ada di tempat ya. Saudara saksi, tadi kan saudara saksi menjelaskan kepada kita bahwa dulu anak dari saudara saksi yang bernama Excel, termasuk anak dari terdakwa ini kan dulu pendek, terus dibully. Yang menjadi pertanyaan kami adalah bulian bentuk apa? Apakah hanya kamu pendek, ataukah karena pendek makanya dia dibully? Apakah dibully karena cuman paham maksud saya saudara saksi? Dia dibully dengan kata-kata kalau pendek, atau karena dia pendek akhirnya dia dibully yang hal yang lain sehingga mengakibatkan dia punya gangguan mental atau keadaan yang berubah. Itu kira-kira bagaimana saudara saksi kan sebagai orang tua yang mengetahui? Mungkin karena dia pendek. Karena dia pendek. Karena dia pendek. Kira-kira saudara saksi pernah tahu nggak? Ini kan sebagai orang tuanya ya. Apa sih salah satu bentuk bulian yang pernah terjadi? Terus setelah itu apa efeknya? Apakah anak tersebut jadi murung atau bagaimana? Itu kok bisa tahu dijelaskan kepada kita? Lebih kepikiran murung kayak gitu. Oke, lebih murung. Jadi ini kejadian pernah terjadi dan pada saat itu saudara saksi, mohon maaf ya, langkah yang dilakukan hanya mendiamkan saja. Iya. Oh, hanya mendiamkan saja. Oke. Pertanyaan saudara tahu apa itu yang dia terlihat? Tapi tidak menunjukkan itu. Saudara yang namanya ini ya, Culi ya. Saudari saksi ya. Tadi di dalam majelis terkait dengan hasil pemeriksaan psikis ya terhadap anak Excel, ini saudara yang mendampingi ya. Pada waktu saudara saksi sebelum dilakukan psikotes ini, itu bagaimana kondisi kejiwaan anak Excel ini setelah peristiwa dia dibully sebagai anjing muda, kemudian ada peristiwa heboh yang mengakibatkan terdakwa ini akhirnya harus berurusan dengan polisi. Bagaimana kejiwaan Excel waktu itu?
lumayan kena mentalnya. Jadi kayak misalnya aku ngajak, gak usah jalan-jalan, ngajak makan di luar aja, dia udah gak mau. Mending terus makan di rumah. Kayak menghindari keramaian. Maksudnya menghindari keramaian. Dia gak mau. Saudari saksi, apakah saudari saksi sudah mengetahui apa? Begitu pokoknya anak Excel ini sampai dia itu membuat video penyesalan itu yang dia kirim ke terdakwa itu, saudari saksi tahu ya. Saudari saksi menyaksikan pas pada waktu anak Excel berusaha meminta maaf sama terdakwa itu, tahu apa yang saudari ketahui yang dengar waktu itu? Menyesal seperti apa? Maksudnya videonya gitu. Iya, jadi pas pada waktu itu saudara saksi ini yang mengetahui. Ya, itu masih salah tahu bukannya. Maksudnya video itu sudah jadi milik umum toh. Sebetulnya tidak ya, Bu, ya. Itu hanya dikirim ke Ya, tapi sudah. Nah, Upload ya, iya. tahu siapa yang upload itu Tidak tahu. Itu juga sudah kemarin di Iya. ya nanti buat ibu Iya. anaknya kemarin. Ya, saya kira tidak tahu. Tapi hanya sekedar menyampaikan yang mungkin bahwa istilah ini Ya, ini kan menunjukkan bahwa ada dampak yang tidak dilengkapi. terima kasih. Ya, jangan membuka luka kan. Terima kasih yang mulia dari kami cukup. Ya, Ada sedikit ya, saudara saksi Bu Karlina ya. Saya ingin tanyakan sedikit tentang terdakwa. Menurut saksi, terdakwa ini orang seperti apa? Harusnya sih baik. Dia seorang saudara saksi. Biasanya terdakwa ini seperti apa? Apakah biasa tak, bisa marah-marah, biasa berbicara dengan tinggi dan sebagainya? Seperti apa? Jadi dia ini mungkin dari keluarga yang lahir dari luar pulau. Jadi cara ngomongnya mungkin keras, tinggi. Tapi sebenarnya ya, suaranya juga memang seperti itu. Jadi bukan kayak emosi. Itu sepotong saudara saksi biasa seperti itu kepada orang yang baru atau ke lingkungan keluarga dan keluarga? Biasa keluarga juga. Keluarga juga begitu. Kemudian terkait dengan yang sudah viral ya, menurut sepotong saudara saksi, apakah terdakwa itu biasa berbicara keras seperti yang sudah viral ini? Oh enggak, Biasanya tidak. enggak sekeras itu. Tidak seperti itu. Kemudian terkait dengan peristiwa yang sudah menjadi hal yang umum itu, sepengetahuan saudara saksi mengenai kondisi mental anak Excel ya sebelum dan sesudah kejadian itu seperti apa? Apakah ada perbedaan atau seperti apa? Ada perbedaan. Sebelumnya itu seperti apa dan sesudah seperti apa? Sebelumnya mungkin dia lebih bebas mau apa bebas. Sekarang mungkin lebih kalau Isa pengen sendiri, nggak pengen di keramaian kayak gitu. Kemudian terkait dengan pokok permasalahan itu, apakah anak Excel sepotong saudara saksi pernah bercerita mengenai apa yang dialaminya dan sebagainya dalam Yang kejadian itu Iya. enggak. tidak pernah cerita. Sepotong saudara saksi kepada siapa biasanya ceritanya atau berbaginya? Biasanya kalau ada apa-apa selalu ceritanya ke aku. Tapi khusus kasus ini dia nggak cerita. udah pernah cerita, sedikit pun tidak pernah cerita. Setelah kejadian baru saudara saksi mengetahui. Begitu lewat video yang tadi disampaikan itu. Cukup ya. Keterangan betul ya. Terima kasih. Tadi KTP-nya sudah ya. Silakan jawab. Ya, semuanya ya. Tadi bilang jawab. Dulu sudah ya. Apapun yang sudah ada hitam ya.
membuat terang perkara